Satu kata untuk skandal pengoplosan Pertalite jadi Pertamax. Astagfirullah. Jogja itu adalah tempat terbaik untuk slow living, asalkan kamu kaya. Apakah orang yang belum kaya itu tidak boleh slow living di Jogja gitu, Mas? Ya nek kowe isih kere, kowe isih miskin, kamu masih dituntut berangkat jam 9 pulang jam 5. Itu gimana slow living? 2030 harga properti di Jogja berpotensi hancur bersama rakyatnya. Properti kayaknya nggak akan hancur, naik terus ya benar. Properti akan naik terus harganya. Oke. Tetapi yang beli siapa? Tanpa Depok, Seturan, dan Babarsari, Sleman tidak akan menjadi daerah dengan SDM paling maju se-Indonesia. Aku melihat SDM itu tertinggi itu asalnya dari pendidikan. Oke. Dan memang di area itu memang pendidikan cukup tinggi. Tapi coba kita lihat realitasnya ketika di masyarakat Jogja, berapa persen yang bisa kuliah? Bagaimana mungkin satu daerah yang kesempatan kuliahnya rendah seperti itu SDM-nya bisa tinggi? Mas Prabu ki ono paitan sengit opo karo Jogja sih jane? Wah. Jujur aja, Mas. Kok koyo Jogja ki salah terus lho. Yang kemarin yang apalagi yang hujat aku ya, ini mumpung aku bisa menyapa teman-teman yang menghujat. Oke. Ini loh orang yang kalian hujat ya. Yo man, kita lagi apa? Nyakro. Tepuk tangannya dong. Rame bang, Thank you so much. Oke, boleh. Tepuk tangannya. Terima kasih. Oh, meneh. Mengko meneh Mas, Ngerti. mengko meneh ya. Oke. Halo. Anu, keberkahan di bulan Ramadan. Ya, sugeng dalu, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, ini nyakro pertama di bulan Ramadan ya? Ya, betul sekali. Nah, tadi kayaknya kamu punya outfit khusus Ramadan gak jadi? Iya, boleh banget. Oke. Ya. Oke, jadi pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, ya kan, kita mendapatkan kesempatan yang spesial, ya kan. Kita ini kedatangan tamu, Ini orang yang selama ini cukup bersumbangsi sebetulnya, membuat Nyakro ini viral. Ya. Berkat beliau, banyak jasanya beliau banyak. Jasanya beliau banyak, walaupun indirect ya, walaupun indirect. Betul. Jadi beliau ini tulisan-tulisannya sering menggelitik, ya kan, tim redaksi dari Nyakro sehingga direferensikan untuk direspon sama kita. Iya. Gitu. Dan beberapa itu cukup Naik. viral ya. Naik Beberapa itu langsung. cukup viral. Viral Nah, dan menggemparkan dan ya. menggemparkan. Dan membuat ya banyak hujatan ke kita, Iya, ya. pastinya. Ya, enggak Jadi, apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol ternyata beliau juga dihujat. Iya, ternyata. Yang kita lakukan itu hanya mengamplifikasi hujatan itu gitu sebetulnya, cuman kayak gitu ya. Menambahkan hujatan. Menambah hujatan gitu. Oke, kita sambut Mas Prabu, tepuk tangan. Mas Prabu, selamat Oke. datang Sugeng Rawuh. Gimana kabarnya Mas Prabu? Sehat. Oke, luar biasa. Nah, tadi begitu Mas Prabu datang tuh langsung, "Loh kok iki yang pertama anu jare dhewe ngono kuwi." Apa nih? Kan? Beritanya langsung gitu. Jadi kita ingin pada kesempatan kali ini daripada kita ngerespon tanpa sumber yang jelas, Iya enggak? Kita datangkan dan hadirkan. Kita datangkan langsung. Saya nulis, Heeh. saya mikir Saya ide. pikir, saya entuk pencerahan gue nulis berita ini kan. Nah, gitu. heeh. Terus ingin menulis artik- kabeh masalah. Ya, Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita akan langsung minta klarifikasinya, Iya. ya kan? Tentang artikel-artikel yang ini kayaknya artikel-artikelnya juga cukup bakal menggemparkan ya. Iya. Artikel tulisan beliau ini Iya, cukup menggemparkan. Jadi kita akan ngerespon langsung sama penulisnya. langsung. Gitu. Oke, kayaknya nanti responnya akan panjang-panjang, Pan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak openingnya. Oke. Kita langsung buka dengan artikel yang pertama. Yang pertama, Berita pertama, satu kata untuk skandal pengoplosan Pertalite jadi Pertamax oleh Dirut Pertamina Patraniaga. Apa katanya, Mas? Baji. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Boleh. apa-apa. Boleh. Ini kan tempat kita berekspresi. Ya. Nah, saya tahu tak nganu. Ini kan cukup berani ya. Ya. Jenengan Mas Prabu untuk mengatakan ini maksudnya tuh kayak ini tuh gila, aku membayangin tuh waktu beliau menulis itu kayak dedek tenan loh. Ora, yo iki anyel banget. tenan iki lho. Jadi dendam-dendamnya dikumpulke dadi siji, tulis. Heeh. Maksudnya apa yang jenengan rasakan waktu menulis artikel ini Mas Prabu sebetulnya? Nah aku simpel ya. Jadi aku tuh merasakan awalnya itu ya lihat berita itu kan dari Mahkamah Agung dulu ya. Ya. Menyatakan bahwa ada dugaan pengoplosan Oke. untuk produk Pertamax tahun 92. Aku langsung ingat beberapa hari sebelumnya aku habis beli Pertamax.
dan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan aku tuh pelanggan pertama. Oke. Senajan motorku bebek, senajan motor tua karburator, kayak ada kebanggaan gitu loh. Oke. Bisa bisa ngantri bensin tanpa antrian panjang. Iya. Betul. Ngeliatin motor-motor muda itu udah ngantri pertalit, motor-motor muda itu udah berebut jatah yang akhirnya tiba-tiba pertalit kosong. Oh sorry, levelku waktu itu. Gaya bro. Pertama bro. Ngantri-ngantri. Apa gue ya? Kacek 2.000 tapi ra ngantri bro. Oh. Pride toh ya. Begitu. Oke. Terus lanjut. Akui kan wes bangga kan. Lah kok ini terlepas dari segala statement ya bahwa Pertamina menjamin tidak ada pengoplosan, lalu ada press release dari Pertamina dan lain sebagainya itu. Cuma di hari itu ya baji bagiku. Aku akhirnya sama aja membeli Pertalit yang tidak antri. Wes kuwi kae kan. Iya. Apa namanya? Jalur cepat Pertalit gitu kan. Oke. Nah, tapi maksudnya gini Mas. Selama ini kan digembor-gemborkan bahwasannya Pertamax ini lebih bagus daripada Pertalite. Kan selalu seperti itu. Ya kan? Bahkan bagi kita yang menggunakan kendaraan roda 4 itu sekarang sudah dipersulit untuk membeli Pertalite. Ya, betul. Kalau nggak punya barcode sama sekali nggak bisa. Bawa mobil carry raiso bro. Betul. Gitu loh. Bawa mobil carry raiso tuku Pertalite nek kowe ra duwe barcode gitu kan. Berarti kan memang ada filtering lah gitu kan bagi siapa yang bisa beli Pertalite gitu. Nah, tapi kalau kayak gini terus anjuk ngopo? Aja jebul padha wae ngono. Ayo kan ya padha di Kapusan Pindo. Kapusan Pindo. Iya. Wis bayar luwe larang. Nah, iya toh. Jebul isine padha wae ngono. Kapusan Pindo. Mobilnya tetap rusak istilahnya ngono ya. Tapi yang terbaru kalau enggak salah kerugian negara itu ditaksir sampai dengan berapa kemarin, Man? 960-an. Ya, 960 triliun. Kuadriliun. Oh. Dan ini adalah korupsi terbesar. Pokoknya ini udah menjuarai korupsi di Indonesia. Juaranya korupsi. Liga Korupsi Indonesia. Liga Korupsi Indonesia. Itu udah paling tinggi gitu loh. Nah, itu maksudnya kira-kira Mas Prabu, apa dampak yang akan terjadi di masyarakat? Itu dulu deh. Dengan adanya yang pertama dugaan pengoplosan, terus korupsi hampir dengan 1.000 triliun itu kira-kira dampaknya di masyarakat apa Mas Prabu? Nah, aku simpel ya. Oke, mereka bisa statement apapun dan mungkin mereka akan membuktikan nggak ada pengoplosan. Oke. Tapi kepercayaan masyarakat udah hancur. Itu sangat bahaya itu. Ya. Kira-kira apa kalau misalkan maksudnya kira-kira bakal gimana yang terjadi? Apalagi nih ya. Kita di Jogja itu kayak nggak ada opsi lain selain beli Pertamina gitu. Ya, yang terjadi adalah ya masyarakat jelas ya akan marah. Okay. Marah itu gelombangnya akan macam-macam. Nggak percaya sama Pertamina, akhirnya nggak percaya sama pemerintah. Akhirnya juga muncul trust issue yang sangat besar. Oke. Dan yang pasti satu, ya semarah-marahnya masyarakat, ya kan ngopo meneh. Orang di monopoli, kita mau ngapain juga? Ya akhirnya hanya menjadi kemarahan blunder yang ya kalau tidak dimitigasi oleh pemerintah, ya kita nggak tahu kedepannya akan terjadi apa. Ini kan mungkin satu bahan bakar baru untuk masyarakat itu marah gitu loh pada pemerintah. Belum lama kita udah marah masalah kasus Danantara yang nggak jelas itu, lalu korupsi yang sebelumnya tiba-tiba malah Pertamina yang melakukan. Ya kemarahannya akan menumpuk yang kita padahal akan susah dimitigasi juga oleh negara. Dan masyarakat juga nggak salah kalau mau marah. Mau di statement nggak ada pengoplosan, nggak ada apa-apa. 1.000 triliun itu bukan angka kecil. Iya. Nah, wis gelo ae gitu loh. Kagol banget. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Mas? Maksudnya gitu tadi. Jenengan udah bilang, oke kita bisa marah, tapi ini kan kasusnya kan masalahnya Pertamina ini dalam tanda kutip quote on quote itu monopoli gitu kan. Ya kan? Karena dia maksudnya gini, pemerintah ini sebagai regulator sekaligus operator gitu kan. Yeah. Nah, ini terus apa yang bisa kita lakukan gitu? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dari cara legal, misalnya kita mengajukan tuntutan ada negara kan itu bisa, ada aturannya. Oke. Yang pasti masyarakat bisa melakukan sesuatu apapun bentuknya, dari memunculkan percikan kemarahan atau misu-misu kayak aku kayak gini. At least bersumbang sih terhadap sesuatu gitu ya. Iya. Apapun bisa dilakukan. Yang bahaya adalah ketika udah marah dan akhirnya cuma ya udah terima aja, ya udah aku marah sehari 2 hari ya wes lah.
nasibku aja lagi apes. Nah itu yang berbahaya menurutku malah. Oke. Kan ini menurutku juga kalau sebuah kritikan ataupun tulisan ini kan sebagai bentuk kita nggatek ya. Kita memperhatikan apa yang terjadi gitu Betul, kan. setuju, Yang setuju. lebih banyak itu Mas bener. Nanti lama kelamaan pemerintah juga sak penake dhewe dan awake dhewe semakin besok semakin idak-idak. Oke. Ya Betul, Mas. rakyat itu akan kehilangan rasa sayang kan. Iya pada negara. juga bakal itu. Betul. Karena gini, bagiku ya rasa sayang, rasa cinta paling tinggi itu adalah ketika berani kritik. Iya. Kalau akhirnya pada akhirnya ya masyarakat memilih ya wis lah pemerintah udah kayak gini ya kita mau Luweh ngapain ngono lagi. ya. Ya hidup sendiri, makan sendiri dan akhirnya ini mending baru Pertamina. Entah besok ada kasus apa lagi. Yang terbaru kayak Antam tuh kemarin. Sempat. Itu masih banyak peluang untuk instansi-instansi lain untuk menyalip ya ini. Nyalip. Lomba ya ini. Masih Lomba ya, ada. klasemennya kan. Masih Oh, ada. iya, iya. Klasemennya masih bisa diubah ya. Iya, maksudnya Masih. kemarin yang kasus tambang itu ternyata tidak lama ya. Nah, Puncak bisa. klasemen. Yuk kita dukung terus ya. Supaya Ada pembongkaran lagi. betul. Maksudnya kan kita bongkar itu. Itu Iya, kan iya, iya. salah. Oke. toh. Liga Oke, korupsi oke. masih terus berjalan ya. Terus terakhir pertanyaanku Mas Prabu. Apa yang harusnya dilakukan Pertamina deh? Gitu. Setelah kasus ini. Yang jelas PR besar ya buat Pertamina. Dari mereka bagaimana membuat statement, mereka menjawab keresahan masyarakat dan lain sebagainya PR besar. Dan yang pasti ya buktikan. Sekarang kita udah jatuh ya kepercayaannya pada Pertamina. Oke. Kalau di kota-kota lain, terutama misalnya di Jakarta, mulai ada apa ya? Orang-orang beralih lah untuk ke bahan bakar yang lain dan Iya. perusahaan lain. Ya kalau Pertamina hanya berharap dengan statement 1-2 kali bilang nggak ada pengoplosan tanpa ada bukti, Iya. tanpa bisa melegakan masyarakat, Oke. dan yang pasti tanpa memberikan ganti rugi kalau sebenarnya memang terjadi. Iya. Kepada masyarakat kan korbannya kita. Betul, Iya. betul Karena masyarakat. ini betul. bukan kerugian negara loh buatku. Ini Iya. kerugian rakyat 1,000 triliun itu. Iya, iya. Ya bagaimana Pertamina akhirnya menjawab masyarakat? Iya, Kalau iya. hanya dengan statement kami minta maaf, kemarin sudah minta maaf ya, terus meyakinkan nggak ada kok pengoplosan dan lain sebagainya. Ya buktikan, Mahkamah Agung juga bukan orang bodoh loh. Betul. Ya. Mereka sampai bilang ada dugaan pengoplosan. Itu kan pasti Kok ada dijawab? bukti empirisnya juga ya. Oke. Orang Pertamina aja belum jawab satu pertanyaan simpel dari masyarakat. Bensin yang dimarkup itu larinya kemana? Iya. Kita kan ada kasus markup ya. Betul. Bahkan ada dugaan lagi nih, ternyata bensin yang dimarkup itu kualitasnya lebih rendah lagi. Heeh. Tapi kemana? Tolong dijawab sehingga masyarakat tenang. Oh iya yang dimarkup gini. Jadi untuk pertama kita real kok asli. Iya. Wes. Berani nggak menjawab itu dari Oke. masyarakat? Gak hanya sekedar ya kami minta maaf, tidak ada pengoplosan lalu selesai. Nggak cukup no masyarakat. Betul, Kita nggak betul. butuh-butuh banget kok sebenarnya. Bodohnya sithik wae, Bro. Aja bodoh-bodoh banget. Oke. Jadi kita tunggu nih ya kelanjutan dari Pertamina kira-kira itu pertanggungjawabannya Iya. gimana? Heeh. Ya, handling this issue itu gimana bakalan? Oke, next one. Nah ini Apa ini? dari tadi yang panas-panas kita sekarang balik ke Jogja dulu lah ya. Adem. Jogja adem. Jogja kan adem. Jogja itu adalah tempat terbaik untuk slow living. Asalkan kamu kaya. Wow. Si Mas. Aku langsung Gose iki Mas. kesindir ya aku. Oh, iki aku iki rada Kesindir. tersinggung iki. Tanya Makanya langsung nih. sama yang nulis, wis. Heeh. Maksudnya itu apakah orang yang belum kaya itu tidak boleh slow living di Jogja gitu, Mas? Jadi gini ya, kalau kita ngomongin slow living, Oke. itu gak cuma bayangin slow living ya emang ya hidup berjalan lambat dan lain sebagainya itu ya. Slow living kan banyak poin di dalamnya. Oke. Bagaimana kita itu bisa hidup, beraktivitas itu tanpa ada tuntutan kerja yang terlalu mencekik ya. Ya. Lalu kita harus setiap hari bermacam-macam dan lain sebagainya. Ya nek kowe isih kere, kowe isih miskin, kamu masih dituntut berangkat jam 9 pulang jam 5, itu gimana slow living? Slow livingnya di mana? Iya juga sih. Betul, iya. Iya juga ya. Slow Iya living itu juga gak ya. cuma kita ngopi setelah pulang kerja, lalu kita mungkin setelah kerja enggak kayak teman-teman kita yang di Jakarta yang mungkin harus desak-desakan dan lain sebagainya itu, tapi slow living lebih dari itu. Ya kalau kamu masih miskin akan susah untuk slow living di Jogja. Biaya slow living mahal loh. Misal ngopi sehari berapa berarti? Iya, saiki murah-murah ya 30.000 lah. Wih, urung karo cemilan lho. Urung karo cemilan. Yo nek slow living kok karo cemilan. Nah, Menikmati hidup kok ya itu. Oke. Belum lagi GoFood. Oke. Nah. Kan berarti kamu nggak bisa berharap dengan soto 5 ribuan toh untuk slow Iya. living. Oke. Lalu
biaya-biaya untuk rekreasi dari sesimpel Netflix sampai nanti kamu nonton film di bioskop dan lain sebagainya. Listrik pada kira bayar bro kan. Nah, Bang Samu. Netflix ya langganan. Netflix ya langganan. Saiki listrik ya bisa dioplos paling. Rakono bro konsepnya. Oke. Nah, apakah itu berkorelasi juga dengan bagaimana upah di Jogja ini rendah Mas Prabu? Lah iya. Jadi nggak bisa. Yang bisa solo living adalah orang yang memang udah mentas atau udah naik dari upah rendahnya Jogja. Kalau Oke. kamu masih kerja dengan gaji 2, sekian, 2,15 kasihan itu ya. Ya gimana kamu bisa slow living? Budget hidupmu udah habis untuk kehidupan standarmu hidup aja. Itu aja belum sejahtera loh sebenarnya. Kok yo mikir slow living kendel banget wong Jogja. Ya, oke. Tapi aku sedikit mungkin nek dari aku ya. Oke. Oke. Iki biasanya bijak Ini ya. rada bijak. Ini karena mesti aku peci lah. Biasanya aku peci. menyosong Ramadan ya, menyosong Ramadan. Bisa peci iki. Oke. Kalau diartikan slow living di Jogja itu dengan arti syukur ya Mas. Bersyukur dengan kata syukur. Riko yang pandun. Iya Mas. Oke lah, kita sangat bersyukur ya. Oke. Kita misalkan kita itu dengan gaji UMR dan kita sangat bersyukur. Ya di satu sisi nanti kamu mikir KPR. Di Ya. satu sisi nanti kamu mikir biaya makan yang emang udah sama aja dengan Jakarta kan. Jakarta ya sebenarnya. Jakarta yang bercanda ya. Harga apanya sama. Ya kamu bersyukur bisa. Nah udah nggak akan slow. Oh. Ya tetap ya pikirannya ki tetap burung seslow yang Cicilannya bro. Cicil iya. gitu. Nah, jatuh tempo loh. Jadi rasa slow bro, bener. Iya akhirnya kan slowmu itu kan menjadi semu toh. Ya berusaha bersyukur. Benar bersyukur. benar toh. Tapi kalau kondisi seperti ini emang kita yang di desa, kita yang digencet. Ya kok sih bersyukur sama Gusti Allah. Anda karo sing bikin menggencet kita ini ya kose-kose no, bentar. Iya, karo- Bisa slow ini. Kalau penagih hutang tetap rasa slow bro. Rasa bersyukur ada. Raiso. Iya. Betul. Oke, masuk. Masuk Kan nggak akal. bisa yo kita misalnya nih lagi slow living lah kerja neng coffee shop. Nah. Enak banget kan buka Oke. laptop ngono kuwi. Oh. Tiba-tiba HP-mu bunyi tagihan dari Mandiri KPR. Nah. Terus cicilan kur masuk. Iya. Belum lagi kalau misalnya kita harus ngirim orang tua, tiba-tiba nyumbang Iya, dan lain iya, sebagainya. iya. Slowmu di mana? Oh, Iya sih. Tapi memang iya, maksudnya dalam artian saat kita ngomongin upah Jogja ini yang kecil, tapi masalahnya perputaran ekonomi di Jogja ini bukan cuman dari orang dengan upah Jogja, ya kan? Jadi standarnya itu memang udah bermacam-macam, udah bahkan mengikuti kota-kota besar, ya kan? Kopi yo podo dene 30.000, atau terus mangan yo podo dene semono Wis kuwi. larang kabeh. Wis podo wae larang. Ditambah lagi dengan nah ini yang akan kita bahas Oh, selanjutnya. apa ini? Tadi udah nyinggung-nyinggung KPR gitu. Nah, Oh, iya. nah ini loh. Apa tuh? Upaya podo, mau rego tanahe. Upaya luwih cilik, mau rego tanahe, enggak kalah. Bukan nggak kalah, juara. Oh, juara malah ya. Juara. Oke. Nah, nih katanya Mas Prabu ya, beliau menuliskan katanya 2030 harga properti di Jogja berpotensi hancur bersama rakyatnya. Kenapa jenengan berstatement itu Mas Prabu? Ini mesti kan banyak ya. Yang kemarin yang apalagi yang hujat aku ya. Ini mumpung aku bisa menyapa teman-teman yang menghujat. Oke. Ini loh orang yang kalian hujat ya. Kita datangkan loh ya. Kan banyak nih yang mikir, wah yo nggak kayak gitulah. Kalau properti kayaknya nggak akan hancur, naik terus ya benar. Properti akan naik terus harganya. Oke. Tetapi yang beli siapa? Loh, gampang gini lah. Ini area yang kita lagi kumpul di sini. Oke. Kalau 6 juta per meter udah gak dapat kan? Nggak dapat betul. Lalu area-area lain harga paling murah sekarang 3,5. Itu wis nang desa-desa Mas. Itu banget. Cerak jurang atau pinggirnya kandang boyo apa. Sudah berarti ketemunya tulisanku ngono. Betul wis gelantungan kata Mas. Wis ra pinggir jurang meneh wis gelantungan ning jurang. Nah, ini ada quotes-nya dari Mas Prabu ini. Tidak mungkin Prabu bisa beli rumah. Generasi dia hanya bisa mengharapkan warisan. Ini kata-katanya siapa Mas? Itu bapakku. Oh. Jadi emang apa ya? Ini salah satu apa ya? Kutipan sih. Kutipan Nganu sih. sing Pak mau tolong lah. Beliau itu waktu itu sedang diliput oleh salah satu media. Lalu membahas tentang harga tanah Jogja. Kebetulan bapak kan di masa lalu adalah seorang maklar. Oh, Oke. iya. Ya beliau langsung statement, nggak mungkin orang kaya Prabu ini bisa beli rumah. Saya yang belikan.
Yo agak menampar kan sebagai seorang anak yang berharap bahwa aku dipuji-puji dikit nih loh. Anak saya itu kritis, anak saya gini, anak saya gini. Kok ora malah ngomong ini iki. Oh, Oke. Tapi dari situ aku mikir, ternyata emang bener juga. Dan aku emang ada di posisi itu. Aku baru pakai warisannya bapakku sekarang. Baru bisa punya rumah sendiri. Dan setelah aku lihat-lihat memang kenaikan harga properti di Jogja itu udah gak masuk akal. Betul. Setuju. Yang kedua, enggak ada intervensi dari pemerintah daerah untuk oke, ini udah mulai gak kekontrol, ini mulai bahaya. Rakyat Jogja udah gak bisa akses tanah di Jogja. Oke. Gak ada intervensi seperti itu. Yang ketiga, tanah di Jogja akhirnya menjadi investasi yang berarti tidak produktif. Betul, setuju. Bayangin kalau di di risetku ini ya, dalam waktu katakan nih 5 tahun lagi ya, ternyata tim ya 5 tahun lagi harga naik. Udah gak ada yang beli, lalu apa yang terjadi? Ya berarti demand-nya udah nggak ada. Demand nggak ada, bubble burst, gelembung pecah. Betul. Harga properti akan terjun payung. Nilai-nilai investasi ikut terjun payung kan, bersamaan dengan properti yang turun. Betul. Mungkin untuk investor yang invest di Jogja, mungkin mereka udah ada escape plan dan lain sebagainya. Masyarakat Jogja sendiri gimana? Iya. Kita nggak ada escape plan. Properti di Jogja kami pakai untuk tempat tinggal, Betul. untuk produksi, bukan sebagai investasi. Ketika harganya hancur, ya udah yang kena kan tempat tinggal kami. Loh, tapi kan malah bagus toh Mas. Maksudnya kan jadi kita bisa beli tanah lagi. Ketika itu jatuh, apa ekonomi kita nggak ikut jatuh? Bisa ikut jatuh. Perputaran uang akan berhenti pada saat itu. Oke. Dampaknya nggak hanya sekedar harga tanah jatuh lalu semua bebek aja. Kalau itu terjadi it's okay. Tapi enggak. Yang terjadi nggak akan seperti itu. Harga tanah jatuh ya ekonomi juga akan kena dong. Ekonomi masyarakat lokal malah yang kena. Oke. Iya sih. Iya juga. Terus maksudnya apa yang harusnya dilakukan? Ini maksudnya itu tanggung jawab siapa? Harga tanah yang terus melambung di Jogja itu tanggung jawabnya siapa sebetulnya Mas? Ya yang jelas pemerintah harus intervensi dong. Harus intervensi pemerintah. Oke. Harus turun tangan lah rakyat Iya. apa ya? Halo. Yo nek masalah turun tangannya seperti apa, solusi seperti apa? Ya, Yo urusan urusan pemerintah. urusan mereka. Iya sih. Ya Iya kalau sih. mau minta solusi dari aku, ya minimal staf sus lah untuk Pemda Jogja. Betul sih. Iya kan mereka udah dibayar kok mikir kayak ngomong. Iya. Ayo. Kita udah mempercayakan, tolong pikir kayak ini. Betul. Kalau kita masih mikir yo, rakyat rangkap jabatan dong Iya, kita. iya, betul. Wes mikir pemerintahnya mikir wetenge dhewe. Oleh repot tadi masyarakat Jogja. Yo angel mang. Tapi kan berarti kan harusnya bisa ya. Maksudnya pemerintah melakukan intervensi supaya mengontrol ya at least ya harga tanah ini supaya tidak terus-terusan melambungnya gitu ya. Ya sebenarnya apa ya? Aku bilang telat. Karena apa? Karena ini kan fenomena ini. Aku ingat banget. Ini pengalaman keluarga aku ya. Oke. 2009 sudah terjadi. 2009. Jadi ini real story dari bapakku. Waktu itu kan bapakku beli tanah. Oke. Aku lupa ya harga pastinya, katakan 50 juta lah untuk 100 meter. Minggu depan, ini bapakku belum sempat melunasi loh. Minggu depan udah ada yang mau beli tanahnya bapakku. Harganya 75 juta. Secepat itu. 1 minggu. Ya langsung aja tak parkir ke orangnya. Monggo dilunasi bapakku sebati 25 juta. 2009 sampai 2015 lah. Harga properti Jogja itu meroket banget. Tapi gak dibarengi dengan kemampuan beli dari masyarakat sendiri. Oke. Kita merasanya udah kesempatan jual tanah di Jogja bisa mahal, nanti kita cari tanah lain. Tapi kalau semua tanah seperti itu prosesnya, Iya. nggak akan terbeli kan pada akhirnya. Iya. Iya. Ya tapi maksudnya logikanya gini deh Mas Arbu. Kita nih bener statementnya Bapak jenengan. Kita nih misalkan suami istri. Ya tahu baru nikah gitu. Gaji satu orangnya 3,5 juta wes apik lho ning Jogja. Ngibur aku loh. Kowe gajimu semono ta, Bro? Ya semono lah. Yes. Ayo katakanlah berarti berdua 7 juta. Harga tanahnya berapa coba misalkan kayak gitu. Harga rumah misalkan 1 miliar gitu. Ya toh? Terus KPR-nya berarti katakanlah 5-6 juta gitu sebulan gitu. Nah, masuk kan urip nganggo duit 1 juta, Bro. Yo, Kan nggak masuk akal. Ya maksudnya mangan soto mangan Nggak mampu, terus. Iya kan? Iya kan. Maksudnya itu memang akhirnya untuk kaum kita generasi kita itu jadi kayak ya benar akhirnya mau iso mengharapkan warisan gitu loh. Kecuali memang kita beda ya, misalkan kita berkarirnya tuh luar biasa yang cuman masuk golongan 1% gitu. Ya. Tapi apakah cuman orang 1% tok yang boleh punya rumah? Kan enggak. Ya enggak. Sebenarnya kita tuh juga punya kesempatan, tapi kesempatannya gue kalah karo wong-wong sih duit-duit kuwi mau ngono lho.
Ayo toh. Ya karena kita nggak ada intervensi itu. Iya. Akhirnya masyarakat Jogja yo berjuang sendiri yo. Yo iya sih DIY do it yourself banget yo. Warga Jogja ki uripe neng yo. Do it yourself. Yo tapi ketika potensi-potensi yang membahayakan masyarakat lokal ini nggak diperhatikan ya udah. Kita udah lihat contoh sampah misal. Ya. Dibiarkan berpuluh-puluh tahun. Aku pun dulu juga sempat protes masalah sampah bertahun-tahun yang lalu, nggak ada bedanya. Oke. Dan akhirnya sekarang kita merasakan dampak yang akibat dari pengabaian bertahun-tahun ini. Iya, Sampah iya di sih. mana-mana. Oh. Belum lagi masa UMR yang akhirnya kita daya belinya makin rendah. Dan kita terlalu bergantung dengan investasi dari luar. Nah, besok properti jatahnya gantian. Iya, maksudnya itu kayak perkembangannya ini nggak sejalan gitu ya. Maksudnya pertumbuhan ekonominya, perputaran ekonominya dengan harga propertinya itu sangat jomplang lah gitu loh. Kita ngerasakan banget itu loh. Gitu. Jadi ya itu tadi harga-harga naik, tapi kita tuh daya belinya itu nggak ikut naik gitu kan. Harga propertinya udah mulai gila-gilaan. Ya semoga masyarakat Indonesia terselamat. Masyarakat Jogja terselamatkan. Ya semoga kita berdoa, semoga masyarakat Jogja tiba-tiba kaya dan bisa mencukupi Kebutuhannya untuk properti. Tiba-tiba kayak gini ya tiba-tiba kaya ya piye meneh lah isane doane koyo ngono. Loh, aneh caranya pikir carry kan. Yang penting tiba-tiba nggak usah kaya sejahtera. Minimal kita sejahtera dulu. Akhirnya bisa punya properti, kita bisa slow living. Slow living. slow living sing patut ya. Slow living sing patut. Nah. Oke. Oke, kita next lagi, Pan. Kata Mas Prabu nih ya, tanpa Depok, Seturan dan Babarsari, Sleman tidak akan menjadi daerah dengan SDM paling maju se-Indonesia. Wow. Oke. Sebetulnya ini Kena sih. apa namanya? Sleman dikatakan SDM paling maju di Indonesia ini udah tahun lalu. Ya kan udah hampir setahun malah, udah hampir setahun yang lalu. Cuman ini yang saya tergelitik untuk membahas ini bagaimana statement Mas Prabu bahwa Depok, Seturan, Babarsari itu tuh sebegitu berdampaknya dengan kualitas SDM Sleman yang dikatakan paling maju itu, gitu loh. Kenapa Mas Prabu? Ini kalau kita bilang itu SCBD-nya Jogja ya. Seturan, Condong Catur, Concat, B, Babarsari, Depok. Kenapa Mas? Lah aku Kenapa simpel gitu? ya. Karena gini, akan juga lihat tuh waktu ada laporan itu ya. Ya. Ya intinya kalau ada berita atau ada statement yang bagus-bagus di Jogja langsung tak baca tuh. Tak cari beneran gak ini. Aku melihat SDM itu tertinggi itu salah satu dari pendidikan. Untuk menghitung SDM tinggi ya. Dan memang di area itu memang pendidikan cukup tinggi. Tapi memang pendidikan itu sebagai salah satu matriksnya. Ya, salah satu metriknya juga. Oke. Kalau nggak salah aku karena ini udah tahun lalu ya, aku udah nggak lupa isu ini. Pendidikan dan perputaran ekonominya juga kan. Termasuk angkatan kerja di daerah tersebut. Lah sekarang kalau ngomongin pendidikan yang tinggi, otomatis mau nggak mau kan kita nyebut Sleman dong. Iya. Di mana kampus-kampus berada. Betul. Dan jelas area-area ini ya pusatnya kos-kosan. Ya. Di mana ya di situ tuh isinya menuju S1, sudah S1 atau S1 DO dan segera mau kabur dari Jogja. Oke. Setuju juga. Fakta. Tapi coba kita lihat realitasnya ketika di masyarakat Jogja. Berapa persen yang bisa kuliah untuk masyarakat Jogja? Kalau nggak salah itu cuma 9% ya? 9, nggak nyampe 10% lah. Iya, kalau nggak tahu 9%. Bagaimana mungkin satu daerah yang kesempatan kuliahnya rendah seperti itu SDM-nya bisa tinggi? Ya pasti mau nggak mau dari pendatangnya dong. Pasti. Tapi kan kemarin aku lihatnya wah euforia gede banget nih. Wah Sleman terbaik se-Indonesia bla bla bla. Ya tolong ini Slemannya Sleman yang mana? Kalau Sleman secara keseluruhan kemiskinan ekstrim masih ada di Sleman. Ya. Oh berarti yang dikatakan SDM terbaik, SDM paling maju se-Indonesia itu bukan yang ber-KTP Sleman? Enggak. Tidak ada statement menyatakan ini hanya untuk warga KTP Sleman atau warga yang warga asli penduduk Sleman. Asli Sleman. Tetapi ya memang dari populasi yang ada hari ini. Ya berarti kan kita nggak bisa tahu itu sebenarnya wong Sleman tenan po dudu gitu. Iya. Oh gitu. Iya tapi memang maksudnya gini lah. Di Seturan, Depok, Babarsari itu memang kampus-kampus banyak banget berada kayak gitu ya di situ gitu loh. Maksudnya jika dibandingkan mungkin Parangtritis, kecamatan dan kelurahan lain lah ya. Parangtritis. Iya itu.
Parantesnya Sora Sleman. Ayo maksudnya. Sleman. Iki ngomong ke Sleman. Ya. Iki ngerti Sleman ora? Ngerti. Loh. Lah maksudnya gitu loh. Ini apa namanya? UGM UNY ini masuknya apa ya? Sleman. Enggak, maksudnya kelurahannya apa? Mari Iya. kita baca. Depok. Ora Depok. Kecamatannya Depok. Depok. Masuk ya. Oh iya berarti masuk. Oh iya kan. Bahkan kampus-kampus terbesar ini masuk di Depok juga gitu loh. Oh iya benar-benar. Oh, gitu. Bener. Tapi kan maksudnya gini Mas Warhu. Itu kan oke lah. Berarti kan bersumbangsih dari Depok, Seturan, Babarsari itu sebesar itu untuk kualitas SDM-nya di Sleman dikatakan. Tapi kan ini banyak hal-hal yang negatif juga di situ gitu. Maksudnya itu kan juga pusat-pusat Iya, hal-hal kemaksiatan Iya, zona hitam. Nah, jadi kan lihatnya gimana ya gitu. Yo susah ya kalau kita udah mulai menyinggung daerah istimewa maksiat ini. Wah, Tapi gini. Oke, langsung semua menghakimi Seturan, terutama Seturan nih. iya, Dari bawah ya. suran. Seturan dihakimi sebagai pusat maksiat dan lain sebagainya. Yo nyuwun sewu. Oke, itu masa intensitas ya, mungkin dianggap lebih tinggi. Tetapi namanya maksiat muncul di mana-mana. Nggak bisa kita menghakimi seperti Ora itu iso, juga kan. nggak bisa. Itu yang poin pertama. Poin kedua, kalau memang akhirnya tinggi maksiat di daerah tersebut, jadi salah siapa masyarakat itu? Ya enggak kan, kontrol sosialnya gimana? Betul. Yang katanya Jogja itu berbudaya, kearifan lokalnya baik, ya gimana kok nggak hadir di Seturan? Betul, iya. Maksudnya disalahke warga Seturan lagi udah nyumbang jadi SDM tertinggi masih disalah-salahke. Repot banget loh trip ini. Masyarakat Jogja, masyarakat Sleman, rada rumit. Oh, berarti kan karena mungkin populasinya di sana tinggi, maka probabilitas terjadinya tindak maksiat Siap. itu lebih tinggi pasti Iya. gitu aja ya. Iya. Jadi bukan nggak bisa terus kayak kita kalau kita ngomongin persentase ya kita juga nggak bisa bilang itu persentasenya lebih tinggi. Nggak bisa. Kalau kita cuma ngomongin populasinya dari kecamatan itu loh. Soalnya campur aduk Campur isine. aduk, betul. Dan jangan juga langsung ada statement wah itu kan pendatang tuh yang maksiat-maksiat. Ya ora iso ngono kuwi. Tapi kan kita melihat banyak yang statement seperti itu di komentar-komentar kan. betul. Iya. Yo Kose, tolong buka matamu. Aku orang sukses teman-temanku juga pelaku maksiat di sana. Betul. Aku yang duwe kanca kok ngono kuwi Mas. Dhisik Apa? saiki wis tobat, wis tobat. saiki wis rabi wis tobat. Aku Tapi ngerti. wong asli Jogja wong ngaglik kae. Betul. Ngaglik. Ngaglik, ya. Kuwi ono Mas, ngono kuwi ya pelaku juga. Tapi dia juga termasuk salah satu SDM Tertinggi. Nyumbang SDM tertinggi. Bagus, ketutup. Nah, iki self proclaim sih nek ora. Nek iki aku meragukan sih nek. Nek aku meragukan. Oke. Jadi memang banyak lah ya positif dan negatifnya dari Depok, Seturan, Babarsari ini ya. Tapi tetap ya kita berpikir bahwa lebih bagus, lebih baik. Oke, iki nih yang bagus ya daripada jelek kok. Seturan ini, SCBD ini. Tenan. Tergantung Tergantung perspektifnya juga sih. Tergantung. Ya kalau apa ya mencari jeleknya, mencari maksiatnya kan emang lebih menarik ya. Iya, Konten banget. bener. Tapi ketika ada hal seperti ini, Seturan nggak tampil, Slemannya yang tampil. Iya juga. Iya. Iya sih. Oke. Oke, berita terakhir, Bang. Oke, walaupun begitu ya teman-teman, Jogja itu adalah pusat alam semesta nih. Pantas dunia ini ruwet dan banyak masalah. Oke, ini kita udah pernah bahas ya. mengenai bagaimana salah satu penulis dari New York Times ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, itu menyatakan bahwasanya Jogja ini adalah pusat alam semesta. Nah, kok Mas Prabu sing sewot? Jadi pantas dunia ini ruwet dan banyak masalah. Emang Jogja itu ruwet dan banyak masalah apa Mas? Ini harus ditarik dari si penulis sebelumnya dulu ya. Oke. Ini kan momen klarifikasi ku tuh ini. Oke, ya mau klarifikasi. Sekarang gini, aku tuh waktu berita ini muncul langsung kan tak baca. Kok ya ternyata berlangganan ki media nih. Ya wes lah, spend uang dikit. Karena aku yakin saudara-saudaraku teman-teman Jogja mesti mikir 2 kali lah kalau mau spending baca berita ini. Baca fullnya ya. Akhirnya aku nangkep loh, ada yang salah ini dari membayangkan Jogja sebagai pusat alam semesta. Oke. Yaitu apa? Aku menemukan adanya apa ya istilah lagi esotivisme di situ. Sorry, apa itu maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, apa? Orang ini sebenarnya dekatnya dengan timur dan barat ya. Oke. Masyarakat timur dan barat. Masyarakat barat melihat kita masyarakat timur itu sebagai sesuatu yang eksotis. Oke. Enggak ada di tempatnya, menarik dan sebagainya. Oke. Esotivisme ini yang sebenarnya kalau bahasa orang sosial hanya menjadi romantisasi ini. Oke. Dia itu hanya melihat sisi romantisasi ini, melihat sisi menyenangkannya, melihat sisi indahnya. Yang akhirnya dia langsung, wah ini berarti pusat alam semesta.
Dia kan yang melihat yang bagus-bagusnya itu, Oh. yang indah-indahnya itu, yang Iya, memang iya. secara nggak langsung udah seperti apa ya, tersegmen jalurnya dia itu akan melewati yang menyenangkan ini. Iya. Kayaknya jurnalis ini juga belum sampai ke ledok codim. Oh, iya Iya sih, betul. Atau betul. misalnya piungan. Pasti urung kena klitik. Urung. Wah, urung kayak kowe parah. Belum mubeng rengkro. Urung mubeng ring. Jam loro bengi. Jajalan lho. Mas jajalan bisa. Iya. Nah itulah karena dia terjawab sama sesuatu eksotis ini tentang Jogja. Akhirnya itu statementnya langsung pusat alam semesta. Nah, Oke. sebagai orang yang sangat Jogja, berat dong aku langsung statementnya bentar. Oke. Kalau sampai Jogja pusat alam semesta ngeri aku bayanginnya. Ya, ruwet banget toh kalau pusat alam semestanya aja sampah gak keurus, upahnya rendah, ada klite, lalu kesenjangan sosialnya sangat tinggi, gini Iya. rasionya sangat parah. Heeh. Wah ngeri banget pusat alam semesta nih. Ya pantas dunia itu sekarang lagi karut-marut. Apa? Ada masalah di Eropa antara Ukraina sama Rusia, lalu ada masalah ya di mana-mana ada perang dan lain sebagainya. Hapus HTW Jogja. Iya. Masuk. Iya, bener. Nek pusate wae ruwet pantes dunia ruwet. Iki paling sih bar nulis pusat alam semesta ini nek ngerti podcast ya dhewe direvisi. Loh, Direvisi ini. ini apa ya beberapa waktu lah setelah ini podcast ini muncul. Muncul. Aku itu dicari oleh salah satu dosen dari salah satu universitas di Singapura. Oke. Awalnya aku kaget karena WA ini asik banget gitu loh. Kayak wah wis konco dewe. Heeh. Ternyata orang Ceko ya kalau nggak salah ya. Orang Ceko. Jadi udah lama tinggal di Jogja. Dia itu mempelajari apa ya? Seluk-beluknya Jogja, seninya Jogja, budaya Jogja sampai dia itu jadi dalang. Bahkan bosok kromonya melipis banget. Wih. Aja ngomong bosok kromo enak banget. Wih. Dan dia tanya, ini saya ketemu artikel ini. Kebetulan ini juga yang dia Oke, tunjukin. oke. Saya jadi pengen tahu apa saya salah melihat Jogja. Ya itu ada aku makin menyadari oh ini ada eksotisme itu. Ada mentah-mentah orientalisme yang memandang kita itu unik buat orang Eropa. Jadi kacamata mereka jadi sempit kan, hanya melihat pada bagian wayang. Ya sih apa-apa sih unik-unik sih rano ning kono gitu ya. betul. Ini kalau misalkan di buku sesat berpikir atau apa ya? Ini namanya bias konfirmasi, Bro. Oh iya biasa. Jadi kalau kita sudah mengkonfirmasi, kita udah percaya tentang satu hal, kita tuh jadi kayak menormalisasi hal yang kayak melenceng dan hanya melihat hal yang selaras dengan hipotesa kita. Itu juga bisa disebut skotomisasi ya. Jadi mata hanya melihat apa yang ingin dilihat mata. Oke. Mereka si jurnalis ini dan teman saya itu sebelum akhirnya apa ya, bukan cuci otak yo apa ya maksudnya sharing lah gua mencuci otak dia untuk membenci Jogja juga enggak kan nyuci dhewe lah. mau nyuci dewe ya gitu. Akhirnya kan aku tunjukkan bahwa sesuatu yang eksotis menurut kalian, sesuatu yang menarik, yang seksi dalam tanda kutip menurut kalian, ya itu memang ada karena disediakan untuk kalian. Oke. Tapi ketika pengen tahu Jogja seperti apa ya nggak bisa, kamu hanya di sumbu filosofis yang katanya nggak ada kemiskinan itu, atau mungkin di pusat-pusat pariwisata yang memang udah sangat eksploitatif kepada masyarakat ataupun ke alam. Iya. Makanya kemarin waktu ditanya sebelum beliau pulang ya, lalu saya harus kemana kalau mau melihat Jogja? Ya aku langsung feeling toh, Piungan, Ledok Code. Nah, Itulah Jogja. Paling sama wisata Jeglongan Sewu yang di Jalan Budian itu sih. nah, ya. Jeglongan Sewu. Wiki free apa ya mana? Free Free. DKB apa? yang pasti tidak ada kapitalisme yang rakus di daerah-daerah itu, Iya. ya kan? Yang ada itu tadi Jeglongan. Nah. Apa? Iya. Direvisi yakin. Oke. Menarik. Pertanyaan terakhir buat Mas Prabu. Sebelum saya tutup. Dari tadi kita baca artikel Mas Prabu tuh, pertanyaan saya satu. Mas Prabu ki ono paitan sengit apa karo Jogja sih jane? Wah. Jujur aja Mas. Oh, Mas, Jujur aja Mas. Maksudnya ki kok koyo Jogja ki salah terus lho. Heeh. Ngopo to Mas jane? Ini dari tadi kita udah ketawa-ketawa ya. Ya. Oke. Aku bener gak ini menyediakan ruang untuk berfilosofi. Iya, silakan. Loh, aku tuh malah kadang juga apa ya? Aku sering dapat pertanyaan kayak gini dari teman sendiri, bahkan dari keluarga sendiri. Oke. Ngopo karo Jogja? Lah aku tuh sayang sama Jogja. Karena gini, kalau aku itu sayangnya cuma setengah-setengah ke Jogja, yang gue lihat itu apa? Ya Jogja ketika make upan aja. Ketika romantis, ketika indah, ketika istimewanya. Loh, aku ingin mencintai Jogja secara utuh. Yang gue lihat apa? Yuk pas gak pakai make up, lagi tangi turu ibaratnya. Wajah Jogja yang asli, aku melihat itu di Jogja. Dan ketika orang bilang paitan sengit yo, menurutku
apa ya, ini mungkin personal banget ya buat aku. Ini caraku cinta ke Jogja seperti ini. Tak anda nih salahmu neng kene. Gratisan loh, bayangin loh. Nggak usah manggil apa namanya, nggak usah manggil tenaga ahli, bayar staf sus atau bikin acara, misalnya apa, acara-acara outbound-outboundan itu. Aku nggak menyebut salah satu acara yang aku nggak. Neng daerah lor kono pokoknya. Outbound-outboundan pokoknya ya. Wah, ini kebon kono tau. Bulan-bulan. Betul. Tapi larang. Aku memberi secara gratis loh. Aku gak mendapatkan apapun dari ini. Pokoknya dapat apa sih? Vinulis itu paling dari kopi kan sebenarnya. Tapi ini bentuk apa namanya? Bentuk supportku ke Jogja. Kalau 100-200 orang udah bisa mengemas Jogja secara romantis, tolong kita juga butuh yang bisa menunjukkan Jogja itu ada masalah apa. Harapannya biar diperbaiki ya. Betul. Dan kalau seperti ini kan kadang aku juga sering nih dapat pertanyaan. Gak merasa bersalah sama Jogja. Iya. Ketika apa orang-orang tuh pada rindu pengen ke Jogja, pada memuji-muji Jogja, bahkan orang yang mungkin baru sehari 2 hari di Jogja itu langsung jatuh cinta dengan Jogja. Sedangkan aku ya hampir selama 5 tahun ya fokus untuk nulis selama di Mojo itu ya. Kok aku selalu mengkritik Jogja? Ya aku cuma bisa jawabnya simpel sih. Ya gimana aku bisa merasa salah kalau di dalam otakku ini satu-satunya hal yang benar. Kalau memang aku melihat ini salah ya tak omong ke. Kalau memang Jogja itu baik ya tak omong ke juga pada akhirnya. Kok sialnya persentasenya kok banyak jeleknya yang aku temukan. Kita ngomongin baik-baiknya Jogja ya udahlah mau ke teman-teman yang lain. Mungkin penulis-penulis yang apa masih berbunga-bunga dengan Jogja. Mereka yang barusan dengar suara drum bandnya Jogja terus membayangkan hidup di Jogja. Mereka aja lah. Oke. Ya kasihan loh orang yang dengar drum band di Jogja itu. Lo susah loh. Kalau dengar drum band di Jogja katanya apa? Akan kembali ke Jogja. Sugeng rawuh ya Jogja itu. Akan akhirnya hidup di Jogja. Mau darah kena UMR Jogja. Yes. Menarik sekali. Iya. Daging kabel loh. Oke, Ini sumur. Jurang di sana. Jurang iki. Oke. Yo, tapi menarik lah ya. Ini cara Mas Prabu untuk mencintai Jogja. Iya. Soalnya Mas Prabu mungkin dia sangat memiliki kotaku. Atau ya tak sayang dengan kaya carane kaya ini ben ana perbaikan, ben iso luwih apik meneh. Ben dicintai ini tulus saka eleke tekan apike. Asik. Karena aku boleh berstatement seperti ini. Kurang apa aku mengalami elek Jogja. UMR pernah. Gak bisa beli tanah tadi. Iya. Tadi korban kelitih 3. Terus dengan suara drum band pernah. Apa menang jelek Jogja? Masalah sampah. Aku ngalami loh ya, ini ngalami kabeh sih. Valid gak aku ngomongin Jogja seperti ini? Iya. Saking sayang. Oke, saking sayangnya Jogja. Oke, gila jiwane iki wis DIY loh iki. Mana Mas? Jiwamu lho, DIY banget. Nek disobek darahnya biru. Wow. PSIM. Oke. PSIM. Iya. Oke, terima kasih Mas Prabu, terima kasih banyak. Akhirnya memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi tulisannya, ya kan. Nanti kita secara berkala, nanti kalau berkenan kita mampirin lagi. Ya. Kalau ada artikel-artikel yang kira-kira ini cukup menggelitik, ya, cukup menggelitik untuk dibahas, kita mampirin lagi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye. Sampai jumpa lagi di Nyakro. Tepuk tangannya. Oke.